5 elemen ini sudah saya sharingkan di Sebejar juga, dapat dibaca juga terkait dengan 5 elemen yang disertakan dalam pasca pelatihan. Itu terkait dengan yang pertama adalah efektivitas ya. Kenapa efektivitas ini diukur? Karena apakah ada perubahan perilaku dari peserta didik itu juga bisa diukur, apakah tujuan pembelajaran dalam pelatihan itu apakah tercapai. Maka kita melihat bahwa sebuah elemen adalah efektivitas adalah sebuah elemen yang penting, sehingga efektivitas dari sebuah pelatihan yang teman-teman sudah rencanakan, sudah lakukan, ini dapat diukur sehingga nanti persepsi dari peserta didik, persepsi dari seseorang peserta pelatihan dapat diketahui, sehingga nantinya secara garis besar bahwa tujuan pelatihan yang teman-teman sudah selenggarakan tercapai atau tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terkait dengan pemahaman ya. Pemahaman ini lebih ke teorikal bagaimana seorang pemateri dari pelatihan itu memberikan sebuah materi pelatihan dan kemudian diserap oleh peserta pelatihan. Apakah peserta pelatihan telah mengetahui dan memahami, mudah mengimplementasikan karena memang di-combine dengan praktikum, bahwa apakah sejauh mana atau mengukur sejauh mana pemahaman dari peserta pelatihan tersebut. Sehingga ketika teman-teman memberikan kuis di akhir pelatihan mungkin atau saat di tengah-tengah pelatihan berupa break, ice breaking dan seterusnya, itu apakah mereka dapat menjawab, mereka dapat meringkas, mereka menjelaskan kembali terkait dengan isi, sehingga materi pelajaran dalam pelatihan ini dapat mudah diikuti dan dipahami oleh peserta didik atau peserta pelatihan. Dan kemudian adalah daya tarik. Daya tarik ini mulai dari awal ya teman-teman ya. Kalau kita menyelesaikan sebuah pelatihan, maka mulai awal sebuah pelatihan ini dirancang dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk flyer, itu dapat dikategorikan sebagai daya tarik sampai dengan adanya keterikatan antara peserta didik mulai awal sampai ke akhir, bahwa menunjukkan bahwa ada daya tarik tersendiri dalam pelatihan tersebut. Kemudian yang keempat adalah keterlibatan, dan keterlibatan ini dapat diwujudkan dengan seberapa jauh mereka terlibat mulai awal sampai akhir. Apakah cara kuantitas sama, misalnya yang daftar 40 apa mulai awal sampai akhir juga sejumlah 40 atau bagaimana, ini perlu untuk ceritakan apa adanya, karena ini akan menjadi catatan dan menjadi koreksi untuk evaluasi program. Jadi jangan khawatir untuk menceritakan apa adanya terkait dengan program pelatihan yang telah dilakukan, karena ini akan menjadi hal yang penting untuk menjadi masukan teman-teman sendiri dan menjadi masukan teman-teman yang lain bagaimana menyelesaikan sebuah pelatihan yang baik dan optimal. Dan kemudian yang kelima adalah saran. Saran ini terkait dengan apakah peserta didik merasakan perubahan ketika sesudah melakukan pelatihan atau tidak, mereka memberikan saran ke depan keterlanjutan pelatihan bagaimana. Boleh jadi yang pelatihan yang teman-teman sudah lakukan seperti terkait dengan pelatihan dasar, apakah mereka menginginkan untuk dipelatih kembali dengan tingkatan yang lebih tinggi, intermediate, bahkan lebih tinggi kembali, expert dan seterusnya. Ini adalah salah satu saran yang mungkin akan didapat oleh teman-teman ketika melakukan sebuah proses pelatihan. Dan terkait dengan inilah yang nantinya kita tuangkan ke dalam sebuah template laporan akhir yang teman-teman nanti akan susun. Jadi terkait dengan laporan akhir ini nanti akan saya berikan di dalam Sebejar, tetapi saya akan menjelaskan poin-poinnya. Jadi secara umum sebenarnya ini sudah dilakukan teman-teman ketika mulai awal semester kemarin dengan melakukan perancangan, jadi tinggal menyeplok-nyeplokkan saja dan menambahi sesuai dengan implementasi dan evaluasi yang telah dilakukan dalam semester ini. Ini adalah cover, silakan melakukan template, menyebutkan namanya anggotanya dan NIM-nya berapa, ini silakan diisi sesuai dengan identitas, baik dengan prodi atau fakultas, dan kata pengantar silakan diisi sesuai dengan tujuannya pelatihan itu apa, sasarannya di mana, dan kemudian harapan-harapan terkait dengan pelatihan silakan diisi, dan kemudian di sini ditandatangani oleh ketua program pelatihan. Ini terkait dengan kata pengantar, ya, kemudian daftar isi ini yang perlu saya jelaskan, ini perlu untuk dicermati bahwa
Ini yang harus kita susun terkait dengan latar belakang, nama, tujuan, manfaat, pelaksana. Ini sebenarnya teman-teman sudah lakukan di semester kemarin ketika melakukan atau menyusun sebuah rancangan pelatihan. Sehingga ini insya Allah tinggal menyesuaikan saja. Kemudian di bab 2 pembahasan, adapun poin A1 dan A2 ini juga sudah teman-teman lakukan di semester kemarin. Sehingga nantinya ini tinggal mengimplementasikan saja. Tapi yang di semester ini karena sudah masuk pelaksanaan, evaluasi menambahkan di poin B1, B2, C1, C2, dan C3. Ini yang perlu untuk teman-teman isi ya. Kemudian penutup kesimpulan rencana tindak lanjut perlu untuk diceritakan. Evaluasinya bagaimana, apakah ada tindak lanjut untuk pelatihan selanjutnya atau tidak. Ini dan untuk poin B1 sampai terakhir, mohon diceritakan apa adanya. Sehingga nantinya akan menjadi sebuah kajian tersendiri apakah sebuah pelatihan yang telah dilakukan oleh teman-teman hasilnya baik atau tidak. Jangan khawatir baik atau tidak sebuah pelatihan itu tidak akan mempengaruhi nilai, karena tentu saja bukan itulah yang kami pandang sebagai suatu keberhasilan, tapi yang kita lihat adalah bagaimana caranya teman-teman mengekspresikan sebuah hasil pelatihan dan mengevaluasi pelatihan yang sudah dilakukan berdasarkan hasilnya. Jadi baik buruknya sebuah pelatihan, apapun yang terjadi dalam sebuah pelatihan nantinya silakan dievaluasi berdasarkan kajian dan form yang telah kami bagikan sebelumnya. Baik ada evaluasi sesi, evaluasi pasca pelatihan bisa diimplementasikan terkait dengan laporan yang akan kita kasih untuk laporan akhir. Kemudian di bagian pendahuluan silakan ini diisi internal terbelakang, nama programnya apa, kemudian sasarannya bagaimana, tujuannya untuk apa, manfaatnya terkait dengan peningkatan kinerja barangkali perlu diceritakan di sini. Kemudian pelaksanaan program itu siapa melaksanakan, kemudian diuraikan apakah itu pelatihan yang digunakan untuk teman-teman guru, umum, mahasiswa dan seterusnya. Ini silakan ditulis. Kemudian terkait dengan pelaksanaan program ini biasanya bisa juga diikuti dengan sebuah paparan kira-kira yang diharapkan apa. Kemudian di bab 2 pembahasan perencanaan program ini bisa dideskripsikan kira-kira nama pelatihannya apa, tujuan, sasaran yang dirancang, tempatnya bagaimana, waktu berupa timeline ini juga perlu disertakan, penanggung jawabnya setiap PIC siapa saja, anggotanya siapa saja, ini perlu untuk diceritakan di sini. Kemudian perencanaan evaluasi ini juga ceritakan kira-kira apa saja yang akan dievaluasi terhadap pelatihan yang akan diselenggarakan. Kemudian sampai dengan pelaksanaan, ini silakan diimplementasikan berdasarkan indikator-indikator yang sebelumnya kita sudah bagi. Persiapan program pelatihannya bagaimana, apakah menggunakan metode luring atau daring, itu juga perlu diceritakan. Kemudian pelaksanaan praktikum program pelatihan ini adalah sesi kedua atau ketiga dari teman-teman yang melakukan, karena tentu saja biasa sesi pertama ini teori saja, sesi kedua ini mungkin praktikum dan seterusnya. Ini juga perlu untuk diceritakan dalam laporan. Kemudian monitoring hasil asesmen awal ini bisa berupa pretest, akhirnya adalah post-test, dan kira-kira ketika sudah pelatihan itu dilakukan mereka ada peningkatan kinerja atau pemahaman dari masing-masing peserta pelatihan, sehingga nantinya di bagian penutup teman-teman bisa bercerita kira-kira secara seluruh umum dan secara khusus pelatihan yang sudah dilaksanakan ini berhasil atau tidak. Dan tentu saja ketika kita melakukan simpulan tetap akan menyinggung tentang perencanaan pelaksanaan, apakah perencanaan dan pelaksanaan ada perubahan atau tidak, ini perlu untuk diceritakan sebagai penguatan terhadap evaluasi program dan proyek. Dan rencana tindak lanjut ini juga perlu diceritakan apakah ada tindak lanjut pelatihan setelah itu, karena tentu saja level dari pelatihan teman-teman pasti berbeda, level dari pelatihan setiap kelompok juga pasti akan berbeda.